Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Mudah-mudahan semuanya yang sedang mengambil blog Metopen diberikan karunia kesehatan, orang-orang yang kita cintai juga diberikan kesehatan. Tak lupa kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga bisa kembali kuliah dengan tatap muka ya. Oke, hari ini dengan saya Bu Erna kita akan belajar mengenai perumusan masalah penelitian. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan juga kita berdoa sebelum belajar. Robbi zidna ilma warzuqni fahma. Oke, untuk hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, overview penelitian. Jadi, nanti membahas sebenarnya penelitian itu tujuannya untuk apa, kemudian tahapannya apa saja. Walaupun mungkin di kuliahnya Bu Dina sudah dibahas, tapi sedikit mengingatkan. Kemudian juga kita akan membahas apa itu masalah penelitian, jenis-jenisnya apa saja, kriterianya apa saja dalam memilih, kemudian bagaimana untuk mendefinisikan masalah penelitian tersebut. Oke, kita masuk yang pertama mengenai penelitian. Sebenarnya penelitian itu apa? Barangkali di sini ada yang sudah pernah melakukan penelitian, mungkin diingat-ingat lagi. Disamakan, oh kira-kira saya dulu bagian yang mana ya, gitu. Atau kalau misalnya belum melakukan penelitian, nah ini kesempatan untuk belajar. Jadi penelitian itu adalah sebuah kegiatan di mana tujuannya adalah untuk mengklarifikasi teori-teori yang sudah ada. Gitu. Jadi misalnya di keperawatan ada dari grand theory, middle range theory sampai ke konsep. Untuk grand theory itu kan biasanya bahasanya masih bahasa yang di awang-awang. Jadi untuk mau diaplikasikan atau diimplementasikan secara langsung itu butuh penelitian lagi supaya sebenarnya yang dimaksudkan itu apa. Misalnya dari komponen tersebut maksudnya apa, kriterianya apa saja. Nah itu salah satu tujuan untuk penelitian. Selain itu juga bahwa teori-teori yang ada itu belum tentu juga benar semuanya. Seiring dengan perkembangan zaman, teori-teori tersebut bisa berubah. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0 ini, di mana sebelumnya kalau misalnya harus kuliah dengan tatap muka, kemudian ada teori yang seperti itu, nah itu bisa terbantahkan bahwa kuliah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu face to face. Atau misalnya sudah jelas ada dulu dipelajari mungkin teori evolusi manusia dari Darwin yang menyatakan bahwa manusia itu dari kera, dia meyakini seperti itu. Tapi ternyata itu terbantahkan karena ada perbedaan DNA dari manusia dan kera. Kemudian yang kedua adalah untuk mengklarifikasi temuan-temuan yang sifatnya kontradiktif. Hasil-hasil penelitian bisa jadi tidak semuanya sama, walaupun misalnya tujuannya sama. Nah, itu bisa diklarifikasi. Diklarifikasinya dengan penelitian selanjutnya. Apakah, misalnya ternyata konteksnya yang berbeda, tempatnya yang berbeda. Misalnya pada penelitian pada African American misalnya. Itu mungkin berbeda dengan kalau misalnya pada ras Indo-Asia. Jadi karena ada perbedaan, disebutkan ada beberapa gen, misalnya pada sebuah penyakit itu disebutkan dia lebih beresiko pada populasi-populasi tertentu. Misalnya pada kanker nasofaring, itu secara umum dia lebih banyak menyerang pada orang yang tinggal di kawasan Asia. Nah, itu bisa, sementara kalau di Amerika atau di negara barat itu tidak ada, relatif lebih sedikit. Nah, itu kan berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Oh, ternyata bisa karena setelah ada penelitian karena pola makan dan sebagainya. Atau secara genetik ada DNA yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengkoreksi metodologi yang kurang tepat pada penelitian sebelumnya. Misalnya ada satu penelitian yang tujuannya ada untuk mengeksplorasi pengalaman. Misalnya kita kaitkan dengan kondisi sekarang. Kita mau mengeksplorasi pengalaman perawat saat merawat pasien dengan COVID-19, di mana bagaimana sih rasanya mengenakan APD tersebut seperti itu, kemudian dia harus mengenakan berapa lama, kemudian bagaimana perasaannya, ada ketakutan atau tidak. Misalnya kita mau mengeksplorasi hal tersebut, tapi kita menggunakan kuesioner
yang sifatnya tertutup, di mana dia menjawab ya tidak atau dari sering sampai tidak pernah. Nah, tentu saja itu secara metodologi kurang tepat, karena untuk mengeksplorasi sesuatu maka yang tepat dilakukan adalah dengan menggunakan metode yaitu penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi misalnya. Kemudian yang keempat adalah untuk mengkoreksi penggunaan teknik statistik yang kurang atau kurang tepat. Misalnya ada satu penelitian intervensi yang membandingkan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Sudah dilakukan intervensi sekian lama, kemudian sudah didapatkan data, kemudian langsung dilakukan analisis statistiknya. Nah, ternyata misalnya ada satu langkah yang tertinggal, yaitu penelitian tersebut tidak menggunakan atau tidak menguji normalitas datanya, sehingga semuanya dilakukan misalnya karena datanya sifatnya numerik, dia melakukan pretest, padahal ternyata setelah dilihat lagi anak dari normalitasnya data yang didapat tersebut tidak normal. Jadi harusnya menggunakan uji statistik yang lebih tepat. Kemudian untuk melakukan rekonsiliasi opini-opini yang sifatnya conflicting atau yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dengan melakukan penelitian. Kemudian untuk menyelesaikan masalah praktik yang ada saat ini. Jadi misalnya dari masalah praktikal itu, bagaimana sih misalnya pemerintah sudah melakukan anjuran untuk penggantinya lockdown PSBB, tapi masih banyak orang yang berusaha keluar rumah atau biasa pulang kampung untuk pencegahan COVID-19 ini. Nah itu kira-kira sebenarnya langkah yang efektif seperti apa supaya orang tersebut menaati aturan yang ada. Nah, itu bisa juga dilakukan penelitian. Kemudian kalau kita melihat di penelitian sendiri, saat kita nanti menyusun proposal penelitian, itu harus yang berkualitas. Jadi dikatakan yang berkualitas itu seperti apa? Yang pertama adalah bahwa dalam proposal penelitian tersebut menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh dari pengetahuan yang ada. Jadi dari sumber-sumber literatur yang ada itu kita susun sehingga di latar belakang itu bisa menunjukkan bahwa apa yang kita susun itu sudah memenuhi merupakan sari dari literatur yang ada. Kemudian masalah masalah penelitian atau penelitian sebelumnya itu sesuai dengan proposal kita. Jadi kita melihat kalau mungkin sudah dibagi buku panduan KTI, nah itu kan ada di bab 1, ada penelitian terkait. Nah itu ya yang harus sesuai. Kalau misalnya penelitian kita mau melihat bagaimana pengalaman pasien yang menjalani gagal ginjal, nah kita penelitian terkaitnya juga pasien yang menjalani gagal ginjal gitu. Jadi bukan pasien yang dengan diagnosa medis yang lain. Atau misalnya kita mau melihat intervensi slow back massage itu pada pasien yang mengalami nyeri kronis itu bagaimana? Nah, harusnya penelitian yang terkait juga pada pasien yang mengalami nyeri kronis, bukan nyeri akut. Kemudian proposal tersebut harus menunjukkan, memperlihatkan desain penelitian yang sesuai dan juga komprehensif. Tadi tergantung tujuannya apa. Kemudian juga menunjukkan penggunaan instrumen dan metodologi yang tepat. Jadi kalau misalnya mau mengukur terkait dengan kualitas hidup, nah, ada beberapa, misalnya ada dari WHO Quality of Life, BREF, kemudian ada dari Eropa itu EORTC untuk mengukur kualitas hidup. Nah, kita mau apa? Misalnya mau mengukur kualitas hidup pada pasien dengan kanker. Nah, secara umum WHO, QOL-BREF itu bisa, tapi ada yang lebih tepat ya, dengan European tadi, dengan EORTC, karena dia spesifik ada untuk kanker, kemudian lebih spesifiknya lagi dia jenis-jenisnya apa saja. Kemudian kita juga perlu memperhatikan dalam proposal penelitian kita, bagaimana, apakah penelitian kita nanti bisa diselesaikan atau tidak. Jadi saat kita melakukan penelitian dari judulnya, dari topiknya, kita harus memperhatikan hal tersebut. Utamanya misalnya karena ini KTI yang akan sebagai bentuk penelitiannya, kita harus tahu waktunya kapan, maksimal ada berapa lama. Kalau misalnya kita ingin
lulus tepat waktu. Kalau misalnya waktu yang tersedia kurang lebih 9 bulan, nah kita ya harus menyesuaikan hal tersebut dalam arti dari kedalamannya, kemudian besarnya penelitian. Misalnya, soal pengennya pokoknya mau mengetahui kualitas hidup pasien kanker se-Indonesia. Nah, dalam waktu 9 bulan kira-kira mencukupi tidak? Kemudian pertimbangan yang lain adalah biaya. Kira-kira ada biaya atau tidak kalau misalnya melakukan hal tersebut? Kalau misalnya dirasa, oh ada, saya kan orang kaya, jadi itu bisa dilakukan. Saya waktunya bisa meng-hire nanti banyak asisten penelitian, itu bisa dilakukan. Tadi pertimbangan tersebut yang perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian. Jadi yang pertama adalah menentukan masalah penelitian. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian menentukan hipotesis, kemudian research plan, kemudian pengambilan data. Kalau misalnya sudah ada proposal, sudah diujikan, sudah memenuhi uji etik, kita bisa memulai untuk pengumpulan data. Ada data, kemudian dilakukan analisis sampai akhirnya adalah menuliskan hasil. Nah, sekarang masuk ke apa itu masalah penelitian. Oke, secara singkat masalah penelitian itu sebenarnya adanya gap, adanya perbedaan antara yang terjadi dengan yang seharusnya. Misalnya kemarin saat praktek klinik KMB itu melihat kok perawat yang di ruangan dia memasang infusnya seperti itu ya. Sementara yang dipelajari adalah ada checklist yang cukup banyak. Nah, kita bisa menggali kenapa kok perawat melakukannya seperti itu. Barangkali kaitannya dengan level of competence, jadi dari tingkat kompetensinya berbeda antara mahasiswa dengan perawat tersebut sudah dalam tahap expert sehingga dia bisa mengetahui poin mana yang bisa tidak dilakukan tanpa meninggalkan prinsip-prinsipnya. Atau setelah kita melihat misalnya, oh dia kok tidak memiliki prinsip steril, nah itu kenapa? Nah itu bisa dikaji lebih lanjut. Atau misalnya banyak pasien-pasien yang jatuh, pada lansia yang jatuh, padahal seharusnya kalau dirawat di rumah sakit dia harus aman, nyaman. Kenapa kok itu bisa terjadi? Jadi bagaimana untuk mencegahnya? Atau misalnya mungkin kenapa dulu itu bisa terjadi? Kalau sudah diketahui, nah bagaimana untuk mencegahnya? Oke, kemudian kenapa penelitian perumusan masalah ini penting? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan terlebih dahulu, nanti bisa didiskusikan di my class. Oke, jadi langkah penyusunan masalah penelitian adalah yang pertama ada topiknya sebenarnya kita mau apa. Mungkin kemarin paling nggak sudah dilakukan sedikit screening ya. Oh misalnya saya mau di KMB area medical bedah, kemudian saya mau di area keperawatan jiwa, saya mau di gawat darurat, saya mau di manajemen keperawatan, saya mau di keperawatan anak, keperawatan maternitas. Nah itu sudah berarti paling nggak sudah menentukan topiknya, subject areasnya di sini. Nah lebih detailnya mungkin nanti bisa dimulai saat proses mentoring dengan pembimbing masing-masing. Dari KMB misalnya, oh saya mau apa? Oh misalnya dari KMB atau saya terkait dengan keperawatan paliatif. Nah ternyata saya mau melihat secara umum di paliatif itu family care given-nya bagaimana. Kemudian masalah penelitiannya. Dari masalah penelitiannya ini ada pertimbangan apa, ada isu apa, ada masalah apa yang membutuhkan solusi, membutuhkan pemecahan. Oh misalnya dari literatur yang ada atau dari saat praktek klinik melihat bahwa kesiapan keluarga dalam merawat itu masih kurang. Nah, itu menjadi rumusan penelitiannya. Kemudian justifikasinya adalah evidence yang ada, bukti yang ada dari literatur atau bukti dari pengalaman prakteknya. Nah, dari situ justifikasinya tadi ada gap atau tidak di literatur tersebut. Misalnya dari literatur yang ada juga menunjukkan bahwa banyak keluarga yang tidak siap, utamanya adalah keluarga-keluarga tanpa background pendidikan kesehatan. Dia tidak bingung mau melakukan, misalnya pasien nyeri harus bagaimana, harus langsung bawa ke rumah sakit kah atau apa. Kemudian
Misalnya juga ada laporan dari keluarga tersebut bagaimana dia bingung dalam mengatasi gejala-gejala yang muncul pada pasiennya. Nah, itu tadi justification. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya adalah defisiensi atau adanya kekurangan pada evidence. Jadi setelah kita baca dari literatur yang ada, kita tahu, oh yang ini kok belum dibahas gitu. Apa yang perlu kita pengen tahu lebih lanjut? Oh misalnya dari literatur yang ada belum ada deskripsi bagaimana kebutuhan terkait dengan kesiapan keluarga dalam merawat. Atau misalnya, oh belum ada bagaimana efek kesiapan tersebut terhadap kualitas hidup pasiennya, terhadap kualitas hidup keluarganya, terhadap beban keluarganya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah relating to discussion to audiences. Jadi bagaimana masalah penelitian tersebut akan dapat membantu kita untuk baik sebagai peneliti, sebagai edukator, atau sebagai individu dalam mengatasi kebutuhan tadi atau dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, misalnya dengan mengkaji, kalau misalnya dari urutan yang kita tarik yang di bawah ini adalah misalnya mengkaji, yang pertama mengkaji kesiapannya, apakah keluarganya siap atau tidak. Kemudian ada perbedaan atau tidak di masing-masing keluarga. Kemudian bagaimana untuk membantu keluarga tersebut dalam meningkatkan kesiapannya. Oke, sekarang mungkin kita bisa istirahat sebentar sambil melakukan refleksi, melihat yang lalu-lalu. Misalnya, apakah melihat pengalaman kemarin, apakah ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda semua yang perlu dijawab sambil diingat-ingat. Kemudian apakah ada gap kemarin saat melakukan praktek klinik di KMB atau mungkin sebelumnya ada praktikum klinik keperawatan dasar atau yang lain. Nah, ada gap atau tidak yang terlihat gitu. Nah, itu bisa menjadi dasar masalah penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria dalam menyeleksi masalah keperawatan. Oke, yang pertama bagaimana kita sebelum menyeleksi kita harus tahu bagaimana menemukan sebuah masalah tersebut. Nah, masalah-masalah keperawatan, masalah-masalah penelitian itu bisa berasal dari pengalaman pribadi. Oh, misalnya saat dirawat tadi kita melihat perawat yang melakukan pemasangan infus tersebut begitu halus, kemudian dia tetap melakukan komunikasi. Nah, itu sangat berkesan. Kita ingin melihat tapi mungkin melihat di tempat lain tidak seperti itu. Nah, kita ingin meneliti kenapa kok bisa seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi, faktor apa. Kemudian selain itu juga kita bisa melihat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sudah ada itu bagaimana pada subjek penelitian yang akan kita teliti. Kemudian juga dari keingintahuan kita. Mungkin kita punya imajinasi yang kuat gitu, sehingga ini kok, atau rasa keponya itu tinggi. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti itu? Dicatat. Apa. Nah, kira-kira nanti dipertimbangkan lagi yang layak untuk menjadi sebuah masalah penelitian itu apa. Kemudian juga masalah penelitian itu bisa didapatkan dari telaah kritis pada literatur yang ada. Jadi kita sudah melakukan literatur search, kemudian sudah menemukan apa yang kita cari, kemudian kita baca. Oh, dari penelitian ini dia apa, keterbatasannya apa, kemudian sarannya apa. Nah, itu sarannya itu yang bisa kita lakukan pada penelitian kita. Kemudian dengan adanya teknologi baru, nah itu kan banyak sekali yang bisa kita teliti. Oh, misalnya kita bisa melihat bagaimana video dalam edukasi itu pengaruhnya bagaimana, ada perbedaan nggak antara video dengan leaflet misalnya, atau misalnya aplikasi, kita mengembangkan aplikasi. Misalnya salah satu penelitian saya adalah mengembangkan aplikasi untuk penanganan gejala di rumah. Saat ini baru proses analisa data, jadi saya ingin membandingkan antara penggunaan buku modul dengan aplikasi, kira-kira mana yang lebih
bisa meningkatkan kesiapan keluarga dalam merawat pasien di rumah. Selain itu, masalah penelitian berdasarkan teknologi misalnya, banyak pasien stroke yang mengalami kelemahan. Kemudian dengan teknologi yang baru, kita bisa membuat seperti sarung tangan yang bisa ini salah satu penelitian saya juga, jadi sarung tangan yang bisa membantu pasien stroke yang mengalami kelemahan pada ekstremitas atasnya itu supaya bisa menjadi bergerak lagi. Selain itu, penelitian tersebut juga atau masalah penelitian bisa kita dapatkan saat kita berinteraksi dengan peneliti-peneliti yang lain. Misalnya saat ikut seminar, mungkin kita tanya ke narasumbernya atau berdiskusi dengan teman di sebelah kita dan sebagainya. Itu bisa didapatkan masalah penelitian. Nah, kita sudah dapat. Nah, sekarang kita mau menyeleksi kira-kira tadi berdasarkan waktu, berdasarkan biaya kira-kira bisa nggak? Nah, kriterianya adalah salah satunya ketertarikan. Kalau misalnya kita mau meneliti, itu sebaiknya adalah memang berasal dari ketertarikan kita sendiri. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada kendala, kalau memang itu dari ketertarikan kita, maka itu bisa membuat kita tetap semangat gitu. Saya sendiri yang mau meneliti. Tapi kalau misalnya itu dari pembimbing, pokoknya kamu harus ini misalnya. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, ya udahlah itu punyanya pembimbing, kenapa saya harus ini? Tapi itu harus ada ketertarikan pribadi. Kecuali kalau memang misalnya tidak dapat ide, kemudian pembimbing memberikan ide, ya itu tetap harus mau tidak mau harus tertarik di masalah tersebut. Tidak bisa dijadikan alasan. Kemudian dari ukuran penelitian, apakah kita misalnya mau melakukan penelitian tadi seluruh Indonesia atau misalnya satu provinsi, kira-kira memungkinkan atau tidak? Kalau tidak memungkinkan, mungkin kita perkecil satu kabupaten, kira-kira bisa atau tidak? Kalau misalnya tidak bisa lagi, mungkin satu kecamatan. Nah, jadi itu bisa nanti didiskusikan dengan pembimbing, kira-kira seperti apa. Atau kita misalnya mau melihat seluruh Indonesia, tapi misalnya kita tidak perlu datang dengan online survey. Nah, itu kan bisa manageable juga. Kemudian yang lain pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi. Dari segi waktu kita tadi punya tidak, kemudian dari ketersediaan finansialnya ada atau tidak. Kalau misalnya itu semua tersedia, maka itu tidak menjadi batasan. Selain itu, yang menjadi batasan adalah kita juga harus melihat ke diri kita sendiri. Kita capable atau tidak, kita mampu atau tidak untuk melakukan penelitian tersebut. Misalnya kita mau melakukan penelitian untuk tadi menggali pengalaman perawat yang merawat pasien dengan COVID-19. Bagaimana pengalamannya mengenakan APD, apa yang terjadi di sana. Tapi misalnya kita memiliki keterbatasan, kita tidak bisa melakukan wawancara. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Kalau misalnya kita siap berlatih, itu tentu saja tidak menjadi keterbatasan lagi. Gitu. Kemudian keunikannya. Apakah semakin unik semakin baik? Nah, balik lagi ke pemilihan pertimbangannya. Kalau misalnya kita ingin yang penelitian yang sangat unik, tapi ternyata mungkin untuk mendapatkan partisipan kita akan mengalami kesusahan, ya itu dikembalikan lagi. Misalnya kita mau melakukan penelitian untuk melihat perilaku seksual pasien dengan HIV/AIDS yang gay gitu. Mungkin baru mendengar istilahnya saja sudah, aduh apa ini gitu. Unik penelitiannya, tapi kira-kira nanti kita bisa masuk atau tidak ke komunitas tersebut. Atau misalnya dulu ada yang mau meneliti bagaimana persepsi istri terhadap kekerasan seksual. Nah, itu kan juga topik-topik yang menarik, tapi dalam arti apakah itu nanti kita bisa mendapatkan partisipannya atau tidak, itu menjadi pertimbangan lagi. Selain itu, kriteria yang lain adalah dimulai dari teori-teori yang ada. Itu akan lebih mudah karena kita memiliki dasar, berarti harusnya seperti ini, dari urutan teorinya itu seperti ini, gitu. Kemudian juga sebaiknya adalah dia yang memiliki hasil atau outcome yang
potensial. Jadi dalam arti bisa untuk diterapkan, kemudian bisa digunakan. Itu harapannya dalam melakukan penelitian itu saja. Jadi tadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, oh ya udah yang penting saya sudah melakukan KTI, tapi tidak bersisa misalnya. Kemudian juga kriteria yang lain adalah masalah masalah penelitian tersebut tidak bias, aman dan etik. Jadi nanti harus melakukan uji etik. Secara etik bagaimana? Tidak melanggar otonomi partisipannya, tidak memberikan dampak yang membahayakan, kemudian juga ada prinsip justice dan sebagainya. Oke, kemudian masalah-masalah keperawatan, masalah penelitian, pertanyaannya dapat mencakup apakah formulasi masalah tersebut sudah spesifik atau belum saat kita merumuskan masalah penelitiannya. Dari spesifiknya, kemudian apakah masalah penelitian tersebut bisa diubah atau tidak, apakah masalah penelitian tersebut terlalu besar, terlalu besar atau tidak, kemudian bagaimana dengan ketersediaan data-datanya. Tadi misalnya kita mau mengeksplorasi perilaku seksual G dengan HIV/AIDS. Bagaimana ketersediaan datanya? Apakah kita bisa masuk ke komunitas tersebut? Kalau misalnya kita bisa masuk, apakah kita bisa yakin bahwa kita bisa menjaga diri kita supaya tidak larut malahan dalam komunitas tersebut? Nah, itu perlu diperhatikan juga. Jangan-jangan nanti malah setelah kita melakukan penelitian, kita berubah dirinya. Jangan sampai seperti itu. Dalam arti berubah ke arah yang menjadi tidak baik. Kemudian pertanyaan yang lain adalah apakah kita mampu untuk menentukan masalah penelitian tersebut. Kalau misalnya tidak mampu, ya berarti bisa dikurangi dari ukurannya, dari variabelnya menjadi tidak usah terlalu banyak, seperti itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang lain itu diimplementasikan. Nah, ini selanjutnya keempat adalah bagaimana kita memformulasikan masalah penelitian. Dalam menulis masalah penelitian, nah itu ide, kemudian masalah, itu jadi prinsipnya adalah seperti piramida terbalik. Itu khususnya ini kalau misalnya dalam dalam laporan penelitian. Jadi dari background, latar belakang masalah itu apa banyak. Jadi misalnya kalau kita mau meneliti, tadi saya mau meneliti bagaimana mengembangkan teknologi yang baru untuk membantu pasien dengan stroke yang mengalami kelemahan. Jadi saya mulai, stroke sendiri sebenarnya berapa banyak yang terjadi di Indonesia atau di dunia dulu. Di dunia berapa banyak. Kemudian di Indonesia berapa banyak. Kemudian efek yang dari stroke tersebut apa? Banyak, misalnya sekian persen yang mengalami kelemahan ekstremitas atas. Kemudian intervensi-intervensi yang ada sekarang apa? Misalnya intervensi yang konvensional adalah dia dengan fisioterapi. Nah, itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktu banyak. Nah, kalau misalnya butuh waktu banyak, kemudian misalnya minimal dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya itu minimal 6 bulan itu baru menunjukkan progresnya secara umum ya, secara umum minimal 6 bulan. Kemudian karena waktu yang lama, akhirnya masalahnya adalah banyak yang tidak patuh untuk datang ke terapi tersebut. Akhirnya masalah tersebut masih ada, sehingga ada gap di situ. Apa yang harus kita lakukan supaya pasien tidak harus datang ke rumah sakit, dia bisa langsung melakukan aktivitasnya atau untuk meningkatkan kemampuan ototnya itu secara mandiri apa? Misalnya tadi dengan mengembangkan sarung tangan untuk latihan mandiri pasien dalam meningkatkan kekuatan ototnya. Nah, itu tadi statement of the problem. Pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan sarung tangan yang dapat digunakan oleh pasien post-stroke yang mengalami keterbatasan fisik.
Atau apakah sarung tangan tersebut bisa, kalau misalnya kita mau melakukan intervensinya, apakah sarung tangan tersebut bisa meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke dengan keterbatasan fisiknya. Nah, dalam menyatakan permasalahan di penelitian adalah dengan adanya satu atau dua kalimat yang mengidentifikasi, kemudian menyimpulkan dari kondisinya, dari tadi latar belakang yang itu disimpulkan masalahnya apa atau isunya apa yang membutuhkan peningkatan kualitas. Itu. Kemudian masalah penelitiannya itu rumusannya jelas. Jadi begitu orang baca, oh maksudnya ini. Kemudian dapat berupa pertanyaan atau dapat berupa pernyataan. Jadi nanti tidak usah ayal-ayalan, oh itu kan perumusan masalah, berarti harus dalam bentuk pertanyaan dong. Tidak, bisa keduanya, tapi jangan dua-duanya. Jadi pilih salah satu. Misalnya apakah bagaimana efektivitas sarung tangan terhadap peningkatan kekuatan otot pada pasien post-stroke yang mengalami kelemahan di ekstremitas atas misalnya. Itu untuk yang pertanyaan. Atau misalnya dalam pernyataan, penggunaan sarung tangan dapat meningkatkan kekuatan otot, misalnya seperti itu. Kemudian dalam menentukan perumusan pernyataan masalah penelitian itu dapat mencakup juga sub masalahnya jika memang masalah penelitian yang akan kita teliti itu besar sehingga bisa menjadi beberapa hal. Kemudian formulasi tersebut dilakukan setelah kita melakukan literatur review yang terkait dan ada proses setelah kita membaca-baca apa ini sebenarnya, jadi baru kita menuliskan rumusan masalah penelitian. Nah, ini kriteria-kriteria pernyataan perumusan masalah yang baik itu harus apa? Yang pertama harus mengidentifikasi variabel kuncinya. Kita mau meneliti dalam penelitian itu ada misalnya bisa dua variabel, bisa satu variabel. Misalnya hubungan A dengan B. Nah, misalnya berarti ada variabel dependen, ada variabel independen. Nah, di dalam pernyataan penelitian, pernyataan atau perumusan masalah penelitian itu harus mengidentifikasi variabel tersebut. Kemudian variabel tersebut juga yang harus dapat diukur. Apakah dengan misalnya kuesioner atau dengan alat ukur yang lain, misalnya mau mengukur tekanan darah, tentu saja berarti dia menggunakan tensimeter. Kemudian misalnya tadi mau melakukan pengukuran tingkat stres, berarti apa yang bisa digunakan? Misalnya yang banyak digunakan itu HRDS kalau tidak salah. Jadi terutama yang di rumah sakit, hospital, distress symptom. Atau misalnya mau meneliti tentang spiritualitas, maka alat ukur yang digunakan bisa mau yang kualitatif kah atau yang kuantitatif. Misalnya yang kualitatif ada Vika, ada Hope dan sebagainya. Yang kuantitatif misalnya ada spiritual well-being dan ada beberapa alat ukur yang lain. Kemudian dalam pernyataan tersebut juga menggambarkan populasinya. Jadi mau di mana? Apakah kita di populasi yang khusus pada pasien hipertensi atau pasien dengan stroke atau pasien yang mengalami schizofren atau misalnya anak-anak yang mengalami atau terpasang infus dan sebagainya. Kemudian pernyataan tersebut dapat menggiring dapat menggiring pembaca dan juga peneliti selama penelitian tersebut. Oke, nah sekarang kita lanjutkan bagaimana untuk membuat atau membentuk pertanyaan yang bisa dijawab. Nah, ini ada tipsnya, yaitu dengan menggunakan PICO. Untuk kepanjangan PICO di sini adalah untuk yang lebih ke penelitian kuantitatif, tapi PICO juga bisa digunakan untuk yang penelitian kualitatif. Kita yang masuk ke yang kuantitatif dulu ya. Jadi untuk P-nya adalah population. Jadi populasinya untuk penelitian kita itu nanti mau fokusnya ke siapa?
Kemudian intervensi, komparasi. Intervensi itu tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian komparasi, ada perbandingannya atau tidak. Misalnya kita mau melakukan edukasi dengan menggunakan video. Nah, perbandingannya apa? Misalnya tidak diberikan apa-apa gitu. Atau misalnya dengan menggunakan buku. Jadi membandingkan buku dengan video. Atau misalnya mau melakukan bagaimana penurunan kecemasan itu, menurunkan kecemasan dengan murotal. Yang satu misalnya murotal ditambahkan essential oil, yang satu misalnya dengan murotal saja. Kira-kira lebih bagus yang mana? Komparasinya berarti yang murotal saja, kemudian intervensinya adalah murotal dengan essential oil. Kemudian hasilnya apa? Outcome-nya ini. Nah, outcome-nya ini yang tadi yang harus bisa diukur, apakah terhadap penurunan tekanan darahnya, atau misalnya penurunan kecemasannya, atau yang lain. Kemudian untuk penelitian kualitatif, PICO ini P-nya sama populasi, jadi kepada siapa. Kemudian I-nya ini adalah interest, jadi dia pada penelitian tersebut fokusnya apa, yang menjadi ketertarikannya apa. Oh, misalnya saya mau melihat bagaimana pengalaman seseorang atau persepsi mereka terhadap hope and suffering gitu. Khususnya pada pasien-pasien dengan life limiting illness. Bagaimana mereka mempersepsikan hope, harapan, dan penderitaan atas penyakitnya tersebut. Kemudian C-nya itu bukan comparison, tentu saja adalah community, dan tidak ada outcome di situ. C-nya itu adalah konteks. Jadi PICO-nya PI, C, O-nya kecil, konteks. Konteksnya di mana? Apakah misalnya di ruangan HD, atau misalnya di hospice, atau di rumahnya, atau di rumah sakit. Itu disebutkan konteksnya. Nah, ini penjelasannya tadi sudah sekilas saya jelaskan, nanti bisa dibaca. Tadi P-nya adalah population, bisa pasien, kemudian intervensinya apa, komparasinya apa, kemudian outcome-nya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk keuntungan kalau kita tadi. Oke, nah kita sekarang masuk tadi untuk perumusan masalah penelitian, itu bisa bentuknya deklarasi atau interrogatif. Jadi untuk yang deklaratif itu yang statement. Kemudian kalau eksploratif itu yang bentuknya pernyataan. Untuk yang bentuknya pertanyaan, misalnya ini sama ya topiknya ya, yang akan diteliti sebenarnya sama, tapi hanya beda merumuskannya. Jadi misalnya untuk pernyataan, maaf, untuk pernyataan, penelitian ini didesain untuk menginvestigasi hubungan antara kesiapan keluarga dalam merawat pasien dengan life limiting illness dengan burden atau beban yang dirasakan. Itu rumusan yang bentuknya sebagai sebuah pernyataan. Kalau dalam sebuah penelitian, apakah ada hubungan antara tingkat kesiapan dengan beban yang dirasakan oleh keluarga. Nah, pertanyaan tersebut meliputi atau mencakup apakah hasilnya akan memajukan penelitian, akan bermanfaat terhadap penelitian. Apakah penelitian ini akan menambah atau memiliki nilai tambah. Apakah penelitian ini juga akan menarik bagi orang lain. Nah, itu terkait dengan nanti di bab 1 untuk manfaatnya. Apakah penelitian ini tadi manfaat untuk ilmu keperawatan apa, untuk praktek keperawatan apa, untuk masyarakat umum, atau misalnya pada pasien yang kita teliti itu apa manfaatnya. Sekarang kita masuk bagaimana menyusun pertanyaan kalau misalnya bentuknya adalah dalam pertanyaan penelitian untuk perumusan masalahnya. Yang pertama adalah kita menyusun ide-idenya dulu. Oh, ide-idenya disusun dengan bisa seperti dot point. Oh, saya mau ini itu ditulis. Kemudian bisa ditinggalkan 1 hari atau 2 hari dulu untuk kemudian dilihat. Karena biasanya saat kalau kita melakukan sesuatu secara terus-menerus dalam waktu yang berurutan, misalnya saya sedang menulis artikel misalnya, saya menulis sampai 3 hari berturut-turut. Nah, saat selesai, begitu saya membaca, saya akan merasa itu tulisan yang paling bagus. Maaf.
Karena apa? Karena saya sudah berusaha sekian waktu, sekian hari sampai begadang misalnya. Tapi misalnya tulisan tersebut saya tinggalkan dulu. Saya tinggalkan dulu, kemudian saya lihat lagi 3 hari sesudahnya, itu akan ada perbedaan. Begitu juga misalnya nanti saat menulis proposal penelitian sampai begadang 7 hari 7 malam. Hasilnya apa? Hasilnya ambruk, proposal nggak selesai. Tapi misalnya kita menulisnya berurutan tadi seminggu nulis terus. Kemudian di hari terakhir kita membaca, pasti kita, oh ini sudah karya terbaik. Karena apa? Karena kita sudah rela tidak nonton drakor misalnya, sampai rela mengurangi waktu tidur kita, jadi merasa tulisannya sudah terbaik. Padahal mungkin saat dibaca lagi, oh ternyata ini masih kurang ini, banyak typo, kalimat tidak jelas dan sebagainya, gitu ya. Sehingga perlu ditinggalkan terlebih dahulu. Kemudian dengan kita tinggalkan 1-2 hari, kita akan mendapatkan ide yang lebih segar. Nah itu yang bisa waktu yang tepat misalnya kita untuk merevisi apakah atau memperbaiki pertanyaan tersebut dengan menggunakan Pico. Oh, ini kayaknya masih belum pas nih. Nah, kita perbaiki. Kemudian juga kita bisa mempertimbangkan, selanjutnya ada mempertimbangkan alternatif outcome-nya atau intervensinya. Kira-kira misalnya yang lebih manageable yang mana? Yang bisa kita lakukan yang mana? Dari segi waktu, segi biaya. Kemudian juga bisa selanjutnya adalah menentukan tipe pertanyaan klinik yang ditanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ini sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada exploratory, kemudian deskriptif, kemudian explanatory, kemudian prediktif atau yang evaluatif. Kita masuk yang pertama, exploratory. Jadi untuk exploratory itu adalah pertanyaan yang sifatnya adalah untuk tujuannya kita mengeksplor sesuatu, untuk mengklarifikasi penelitian, mengklarifikasi apakah memang itu terjadi di populasi tersebut atau tidak, untuk mengklarifikasi ide-ide, dan sifatnya adalah open-ended, jadi kalimat yang terbuka, jadi bukan kalimat yang tertutup. Nah, misalnya untuk pertanyaan yang sifatnya exploratory adalah bagaimana harapan dan penderitaan itu dipersepsikan oleh pasien dengan penyakit-penyakit life limiting, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang sifatnya deskriptif. Jadi kalau yang sifatnya deskriptif itu dia berusaha untuk memperoleh fakta yang spesifik. Kemudian fakta yang diperoleh tersebut untuk menggambarkan sebenarnya masalahnya apa. Kemudian untuk menyimpulkan di populasi tersebut ada apa. Dan biasanya adalah untuk melakukan atau menguji hubungan yang bukan sebab akibat. Jadi misalnya kita mau melihat simptom yang dialami oleh pasien yang menjalani kemoterapi. Jadi gejala-gejalanya apa saja. Atau mungkin kita mau lihat spiritual well-being pasien-pasien yang menjalani HD tanpa dihubungkan dengan kualitas hidupnya atau dengan lama penyakitnya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang sifatnya adalah untuk penjelasan. Nah, untuk penjelasan dia adalah yang menguji hubungan sebab akibat. Kemudian menggunakan hipotesis, menjelaskan adanya hubungan, kemudian untuk membangun sebuah teori. Misalnya, apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keparahan gejala yang dialami oleh pasien kemoterapi, misalnya seperti itu. Jadi ini kan untuk melihat dukungan keluarga itu dia memiliki hubungan dengan tingkat keparahan yang dialami atau tidak. Kemudian prediction question, jadi untuk memprediksi, ini untuk memprediksi kejadian yang akan datang, memprediksi karakteristik, kemudian menggunakan teori dan deskripsi, kemudian juga mengembangkan modeling biasanya. Nah, untuk hal ini kita bisa misalnya pertanyaannya apakah telemonitoring itu dapat pada elderly di urban itu dapat meningkatkan tekanan darah,
memperbaiki tekanan darah dalam waktu 6 bulan. Jadi kan itu prediksi ke depannya bagaimana sih? Nah, biasanya ada angka-angka, kemudian dilakukan modeling. Kemudian pertanyaan yang mix. Nah, untuk pertanyaan yang mix ini saya kira mungkin nanti untuk level kalau misalnya sudah lulus S1 baru sebaiknya menggunakan ini. Jadi bentuknya triangulasi, ada bisa dari kuantitatif dan kualitatif, kemudian pengukurannya pun juga pengukuran yang tidak hanya pada satu hal saja. Kemudian metodenya juga banyak, misalnya dengan kuesioner, dengan wawancara, dengan adanya intervensi dan sebagainya. Itu. Jadi tujuannya misalnya untuk mendeskripsikan dan memahami respon dokter umum saat berhadapan dengan anak atau keluarga yang bingung atau menanyakan masalah tentang child maltreatment pada anak. Jadi kalau yang describe, nah itu kan bisa tadi dengan mengukurannya dengan deskriptif kuantitatif. Kalau understand, nah berarti dia dengan kualitatif untuk memahami. Nah ini yang pertanyaan detailnya, jadi yang sub-subnya tadi. Oke, kemudian yang terakhir kita latihan. Jadi nanti latihannya bisa dilakukan di L, silahkan membentuk kelompok isinya 2. Nanti di dalam threadnya, thread diskusi, satu kelompok isinya 2 orang. Jadi satu orang masing-masing nanti menuliskan topik penelitiannya, kemudian yang lain, kemudian yang anggota yang satunya, misalnya di sini ada ada Alif dan Topan, menjadi satu kelompok. Nah, Alif menuliskan penelitiannya apa, kemudian Topan apa. Nah, masing-masing saling memberikan masukan. Oh, misalnya untuk penelitiannya Topan, Alif memberikan masukan apa-apa saja. Begitu juga penelitiannya Alif, Topan memberikan masukan, dan nanti gantian. Nah, itu dituliskan, kemudian juga disertakan referensinya di forum di MyClass. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan dengan forum diskusi selama 2 jam. Nanti saya lihat kalau misalnya ada pertanyaan di dalam terkait dengan materi ini, bisa ditanyakan juga di forum. Oke, saya kira itu. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.